Assalamualaikum, halo sahabat YouTube, jumpa lagi bersama saya Mas Nur. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan atau saya ingin berbagi tutorial kepada teman-teman cara mendaftar pajak Google AdSense di HP Android tanpa menggunakan NPWP. Jadi kalau teman-teman bertanya, bukankah tanpa menggunakan NPWP pajaknya akan dipotong 30% kalau video kita ditonton oleh penduduk Amerika Serikat? Itu betul teman-teman ya, tapi ada cara khusus tanpa menggunakan NPWP, tapi pajaknya dipotong 10% saja kalaupun ditonton oleh penduduk Amerika Serikat ya. Baik teman-teman, untuk caranya teman-teman bisa mengikuti video ini atau tutorial ini. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja ke tutorialnya ya. Jadi langkah pertama, bukalah aplikasi Google AdSense atau buka melalui browser dan ketik Google AdSense login ya. Karena di sini saya sudah menambahkan ke layar utama, jadi saya tinggal membukanya saja. Tunggu sesaat, maka akan dialihkan ke beranda Google AdSense. Nah, di halaman utama atau di beranda Google AdSense ini, jika teman-teman sudah ada notif penting yang di atas ini, periksa apakah informasi pajak tambahan ya, teman-teman sudah bisa mendaftar pajak di Google AdSense ya. Kalaupun teman-teman baru lolos monetisasi, teman-teman sudah bisa mendaftar pajak ini ya. Lalu di notif penting ini teman-teman klik saja di kelola info pajak. Maka tampilannya akan seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini tampilan versi seluler. Jadi untuk mengubahnya ke versi desktop, teman-teman bisa klik di pojok kanan atas. Kemudian teman-teman ubah menjadi ke versi desktop. Nah, maka tunggu sesaat. Maka untuk tampilan versi desktop ini akan jadi seperti ini teman-teman. Nah, kemudian langkah selanjutnya teman-teman klik saja di tambahkan info pajak. Setelah tampil halaman ini, teman-teman klik saja di mulai formulir pajak. Tunggu sesaat, maka Google AdSense akan meminta kita untuk login kembali menggunakan akun Google AdSense. Di tahapan ini teman-teman masukkan, pilih Gmail atau akun Google AdSense. Kemudian teman-teman masukkan kata sandinya. Kemudian klik saja berikutnya. Kemudian di halaman ini atau di info pajak Amerika Serikat, pilih jenis akun Google AdSense Anda. Karena di sini saya menggunakan jenis perorangan, jadi di sini saya memilih perorangan. Ya, teman-teman checklist saja yang perorangan. Kalau teman-teman menggunakan akun AdSense yang pribadi ya, checklist saja di perorangan. Kemudian teman-teman klik berikutnya. Kemudian akan tampil pertanyaan kedua, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Checklist saja yang tidak ya, karena kita bukan warga negara Amerika Serikat. Kemudian klik berikutnya. Dan langkah selanjutnya pilih jenis formulir pajak. Pilih yang paling atas yang individu non AS atau W-8 band. Teman-teman checklist saja, lalu teman-teman klik berikutnya. Kemudian teman-teman klik mulai formulir W8 band. Nah, di halaman ini atau di nomor 1 di identitas pajak ya, di nama individu, maka akan tampil nama sesuai dengan nama di Google AdSense atau sesuai dengan nama identitas KTP teman-teman. Kemudian untuk kolom kedua teman-teman abaikan saja. Untuk kolom ketiga teman-teman pilih negara kita, negara Indonesia. Teman-teman pilih negara Indonesia. Kemudian di TIN asing, di kolom berikutnya di TIN asing ini teman-teman kalau ada NPWP teman-teman boleh mengisi NPWP ya. Ya, karena kita tidak punya NPWP, jadi kita cukup mengetik Indonesia atau NIK KTP kita teman-teman ya. Kemudian di bawahnya, di kolom bawahnya dikosongkan saja, lalu klik berikutnya. Baik, di halaman ini bisa kita lihat teman-teman di identitas pajak sudah terchecklist ya. Nama individu, nama kita, negara dan wilayah Indonesia, nomor pajak asing Indonesia atau NPWP ya. Kemudian tahapan selanjutnya adalah yang nomor 2, alamat tinggal permanen. Teman-teman checklist saja alamat tinggal tetap ya, teman-teman checklist.
Dan selanjutnya di kolom pertama di negara atau domisili, maka akan otomatis terisi sesuai dengan negara di Google AdSense ya, Indonesia. Kemudian untuk kolom kedua, alamat, teman-teman klik saja di kolom alamat, kemudian akan otomatis disesuaikan dengan alamat yang ada di surat Google AdSense. Kemudian di bawahnya ada alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap. Teman-teman checklist saja, maka akan otomatis juga diisi dengan alamat yang sama seperti di atas ya. Kemudian untuk bawahnya alamat surat yang sama dengan alamat tempat tinggal tetap, teman-teman checklist juga ya. Lalu teman-teman klik berikutnya. Kemudian lanjut ke nomor 3, perjanjian pajak. Teman-teman bisa baca, apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Ya. Teman-teman checklist saja yang ya. Penduduk negara atau wilayah yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat. Teman-teman checklist saja yang ya. Setelah teman-teman pilih ya, kemudian teman-teman checklist juga yang di bawahnya, penduduk negara wilayah mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat. Teman-teman checklist saja. Kemudian di kolom negara atau wilayah, teman-teman klik saja dan pilih negara Indonesia. Kemudian selanjutnya teman-teman scroll ke bawah, conteng yang paling atas layanan atau seperti AdSense. Teman-teman checklist saja ya. Ini ketiga-tiganya harus teman checklist ya. Teman-teman checklist saja di layanan atau seperti di AdSense. Kemudian teman-teman klik di pasal dan ayat. Teman-teman pilih saja pasal 8 ayat 1. Kemudian di sebelah kanan tarif pemotongan, teman-teman pilih yang 0%. Tarif perjanjian yang lebih rendah, teman-teman pilih saja. Kemudian teman-teman checklist juga yang sebagai wajib pajak di negara atau wilayah yang disebutkan di bagian identitas pajak. Ya, teman-teman checklist juga. Kemudian selanjutnya di bawahnya teman-teman checklist juga di royalti film dan TV. Kemudian untuk pasal dan ayat, teman-teman pilih pasal 13 ayat 2. Untuk di sebelahnya teman-teman pilih yang 10%. Ya. Kemudian checklist juga yang di bawahnya sebagai wajib pajak di negara atau wilayah. Kemudian untuk checklist juga yang ketiga, royalti hak cipta. Pilih ayat pasal 13 ayat 2, tarif pemotongan 10%. Teman-teman klik saja. Kemudian teman-teman checklist juga yang di bawahnya sebagai wajib pajak di negara atau wilayah yang disebutkan di bagian identitas pajak. Teman-teman checklist saja. Lalu kemudian teman-teman klik berikutnya. Setelah perjanjian pajak, maka selanjutnya ke nomor 4, pratinjau dokumen. Ya. Ini bisa teman-teman lihat ya. Untuk pratinjau dokumen, teman-teman checklist saja yang saya menyertakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya, dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Teman-teman checklist saja. Kemudian teman-teman klik berikutnya. Setelah pratinjau dokumen, maka akan masuk ke nomor 5, yaitu sertifikasi. Teman-teman scroll saja ke bawah. Teman-teman tandai yang paling atas ini, ya, saya adalah orang yang disebutkan di bagian identitas pajak yang mendatangani. Teman-teman conteng yang ya. Lalu kemudian teman-teman ketik nama lengkap resmi teman-teman sesuai dengan KTP ya. Untuk hurufnya teman-teman ketik huruf besar semua ya. Nama sesuai di KTP teman-teman. Sebagai contoh di sini saya mengetik Mas Nur. Ini nama sesuai di KTP. Lalu kemudian teman-teman contoh juga yang atas, ya, saya adalah
orang yang disebutkan di bagian identitas pajak yang menandatangani formulir ini. Teman-teman conteng saja, kemudian teman-teman klik berikutnya. Kemudian akan tampil pertanyaan berikutnya. Pernahkah individu yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat? Ya, teman-teman conteng saja yang tidak, ya, karena kita tidak pernah melakukan aktivitas apapun di Google untuk Google di Amerika Serikat. Teman-teman conteng saja yang tidak. Kemudian teman-teman checklist juga yang di bawahnya, ya. Yang di bawah tidak. Saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada Google, ya, teman-teman checklist saja. Ya. Kemudian di bawahnya ada pertanyaan lagi. Pertanyaan tertulis perubahan status. Ya. Apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima? Ya, profil pembayaran yang sudah ada atau sebelumnya menerima pembayaran. Teman-teman pilih saja yang paling atas kalau teman-teman baru dimonetisasi, karena kita belum menerima pembayaran, ya, belum pernah menerima pembayaran, jadi kita pilih yang paling atas. Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Teman-teman centeng saja yang paling atas. Jadi kalau teman-teman sudah pernah menerima pembayaran, teman-teman bisa pilih yang nomor 2, ya. Ini karena saya belum menerima pembayaran, saya pilih yang paling atas, ya. Kemudian teman-teman klik berikutnya. Maka akan tampil seperti ini, teman-teman. Teman-teman conteng yang pengiriman secara elektronik atau direkomendasikan, ya. Terima dokumen pajak Anda secara elektronik, ya, bukan melalui surat. Dan kemudian teman-teman checklist yang saya menyetujui perjanjian pengiriman tanpa kertas. Kemudian teman-teman klik saja kirim. Maka tunggu sesaat untuk prosesnya. Ya, setelah kita kirim maka akan tampil seperti ini, teman-teman. Info pajak Amerika Serikat Anda telah diterima. Ya. Ini sesuai dengan pilihan kita. Kita memilih formulir ya W8BEN, ya. Jadi di sini bisa teman-teman lihat untuk formulir pajaknya sudah diterima, ya. Kemudian untuk pemotongannya di sini bisa teman-teman lihat juga 10% diklaim untuk nomor 1, nomor kedua, kemudian 10% juga, dan untuk yang ketiga 0%, ya. Ini artinya formulir kita atau pendaftaran pajak kita sudah disetujui, teman-teman. Dan Google AdSense juga mengirimi kita email. Teman-teman bisa buka Gmail, ya, untuk melihat apakah sudah disetujui atau belum. Ya, di Gmail pun teman-teman bisa lihat di update ini paling atas, ya. Teman-teman klik saja. Kemudian di Google Payment teman-teman klik saja buka. Nah, maka di sini bisa teman-teman lihat juga informasi pajak Anda disetujui, ya. Kalau kita klik info pajak maka akan dialihkan ke Google AdSense lagi, teman-teman. Nah, jadi artinya ini pendaftaran pajak kita sudah disetujui. Baiklah teman-teman, jadi begitulah ya cara mendaftar pajak Google AdSense. Biar potongannya dipotong 10% saja. Semoga video ini bermanfaat dan bisa sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, comment, dan share ke media sosial teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.